Para sahabat sedulur dimanapun Anda berada, kita pasti merasakan lelah, capek, suntuk, pegel, dan campur aduk berbagai rasa ya di dalam diri kita. Kita sering mengeluh, kita sering mengucap, kita sering mengeluarkan unek-unek di dalam hati melalui mulut kita. Kita merasa jenuh, merasa capek, merasa lelah, merasa letih, baik pun fisik, jasmani kita maupun rohani atau batin kita ya. Kita terkadang tidak mengerti, kita tidak paham, kita tidak sadar bahwa apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, walaupun dari pikiran dan perbuatan kita dan hati kita, semua yang ada di dalam diri kita ya, unsur semua ini menyatu di dalam diri kita itu. Dalam setiap perjuangan, perbuatan, pengorbanan atau usaha tidak ada yang sia-sia, semua akan kembali kepada diri kita. Baik usaha secara praktek, perbuatan, apapun itu akan menjadi milik kita kembali kalau secara hukum alamnya itu berlaku ya. Jadi tidak ada perjuangan, pengorbanan, usaha atau perbuatan yang sia-sia. Baik buruknya itu akan kembali kepada diri kita. Baik kebencian atau kebaikan terhadap sesama itu akan kembali kepada diri kita, setiap diri kita masing-masing. Kita terkadang selalu bergantung pada sesuatu yang sifatnya fana. Fana itu apa? Berharap pada manusia yang berlebihan, sehingga kita mungkin sering sekali merasakan kecewa, pengkhianatan, luka batin, kecewa ya, emosi yang mungkin hingga kita tak terkendali, hingga menyebabkan efek-efek negatif atau perpecahan di dalam persahabatan atau keluarga. Pertama pasti biasanya itu adalah ekonomi atau apa yang membuat diri kita itu semakin jauh terhadap silaturahmi. Banyak sekali ya kita ini tertipu daya oleh diri kita sendiri. Banyak sekali hal yang tidak sadar, tidak paham. Apalagi di zaman kini ya, selain donatur dilarang usul, mungkin begitu bahasa yang sedang viralnya. Dengan orang-orang yang paling lelah hidupnya itu adalah orang-orang yang diselimuti dengan kebencian, dengki, iri terhadap sesama. Mengapa hidup kita merasa lelah? Pertama itu batin atau pikiran kita ini, kita disibukkan, diselimuti atau terbelenggu jiwa kita oleh suatu dendam atau kebencian dengan sifat-sifat orang yang menurut kita itu tidak benar, tidak baik, atau menurut kita dia itu harusnya tidak begini dan tidak begitu, menurut saya begana begini. Itu adalah di luar diri. Sedangkan resepsi atau pandangan, penglihatan, pendengaran orang itu berbeda-beda loh. Tidak semua yang kita inginkan itu harus terjadi. Tidak semua yang kita harapkan atau yang diinginkan gitu kita dapatkan. Kadang luka itu terlahir dari berbagai hal ya kekecewaan, dari asmara, cinta, atau kepercayaan yang dikhianati. Kita tidak akan pernah lepas atau tidak akan bisa menghindar dari yang namanya ujian dan cobaan. Kita tak akan bisa menjauh, bersembunyi atau lari dari yang namanya ujian atau cobaan, karena kita sudah berhasil melewati ujian dan cobaan yang sudah kita lewati, kita rasakan, kita nikmati. Ujian dan cobaan itu masih akan mengantri menunggu di depan, dari fase ke fase, dari gelombang-gelombang yang mungkin tidak kita inginkan. Kadang-kadang ujian dan cobaan itu mendadak seperti pukulan yang mendarat, jeder. Sesuatu yang tidak kita inginkan tiba-tiba mendarat ya. Hal yang tidak diinginkan pun kadang terjadi oleh diri kita. Misteri-misteri yang mungkin kita ini awam, tidak paham. Unek-unek batin dan pikiran itu selalu terjadi setiap hari lur. Fenomena-fenomena yang kadang-kadang kita ya tidak diinginkan itu terjadi. Sebenarnya semua itu kembali kepada diri kita, bukan orang lain. Jadi tidak bisa kita menyalahkan siapapun, karena kita dikendalikan ya oleh diri kita. Adanya kebencian di diri kita,
adanya iri di diri kita, adanya sirik di diri kita, bukan orang lain. Mereka hanya sebuah bentuk pelajaran. Jadi mereka yang datang, yang pergi, yang mencintai, yang menyayangi, yang mengasihi, semua itu adalah pelajaran agar kita merasakan, mengetahui, belajar, dan semua itu di situ akan kita lewati. Dan pepatah bilang katanya kalau kita ini belajar itu sampai nafas berhenti ya, sedangkan kita masih jauh ya. Ketika Allah masih mengizinkan nafas ini berada di diri kita, berarti kita ini masih wajib belajar. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena benar dan salah itu suatu hal yang tidak pernah menyatu, tapi untuk belajar, tidak menyalahkan, tidak menyinggung, atau ucapan kita itu akan menyakiti perasaan orang lain. Jadi berkata atau ngomong tanpa menyinggung atau melukai perasaan orang lain, jadi keluarlah kebijakan di dalam diri kita. Mungkin kita yang belum belajar butuh kesiapan atau butuh sesuatu yang siap, yaitu larinya ke sabar, qanaah, menerima, terus kemudian ikhlas ya. Itu semuanya di situ. Orang-orang yang lelah hidupnya itu orang-orang yang selalu diselimuti dengan kebencian, terbelenggu dengan dendam. Padahal semua itu akan membuat beban kepada dirinya. Contohnya ketika kita membenci di antara keluarga kita, baik sahabat, itu akan menjadi suatu energi yang negatif dan mengganggu ke diri kita. Mengapa sesuatu yang mengganggu itu tidak kita buang, tidak coba kita bersihkan? Di dalam rumah saja ketika ada sampah, mungkin kita risih, ada sampah, ada kotoran, mungkin kita akan segera membersihkan ruangan rumah itu yang terlihat kotor karena mungkin kita terasa risih. Jadi para sahabat sedulur, saya di sini berbicara bukan untuk menasehati, untuk merasa berilmu, merasa suci, merasa ngomong yang tinggi-tinggi. Jadi saya yang awam dan bodoh itu hanya sekedar berbagi cerita tentang pengalaman apa yang sudah saya alami, pengalaman pribadi. Dan ternyata penyakit batin dan dohir itu semuanya didapatkan, diperoleh atau dijalankan, diperbuatkan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Adanya kebencian, ada sakit hati, ada semua ada pada diri kita. Itu jadi kita belajar dari diri kita sendiri gitu loh. Ya apa yang kita temui. Jadi saya ngomong di sini bukan berarti saya itu sebagai apa atau sebagai gimana, enggak, tidak ada gelar, tidak ada ingin ada tujuan untuk begana dan begini begitu, atau ingin tawadu untuk merendahkan diri karena sudah tidak ada apa, nggak pengen apa-apa dan nggak punya apa-apa. Kita di semua di sini itu hanya peran saja, dijalankan oleh Gusti Allah. Jadi omongan dipinjamkan ngomong, mata dilihatkan oleh Allah, telinga didengarkan oleh Allah. Jadi baik buruknya itu kita yang harus memfilter, apalagi di media sosial. Kita terkadang ya buru-buru mengambil keputusan atau meyakini, atau kita ini gampang kedoktrin oleh media. Segala yang sumbernya dari media kita langsung percaya. Padahal kita jangan menelan mentah-mentah yang sumbernya dari media. Para sahabat sedulur dimanapun Anda berada, karena ini zamannya sudah zaman Android, smartphone, teknologi sudah semakin canggih ya, dimana ada berita yang viral, kita akan mengetahui detik itu juga, saat itu juga, karena saking canggihnya Jadi bukti ini adalah bukti Allah memberikan kemudahan, tapi kadang banyak yang salah menggunakan gitu. Banyak yang salah menggunakan media. Kayak zaman sekarang banyak sekali para kakek nenek yang mereka itu berlomba-lomba ke media sosial. Tujuannya itu mungkinnya pertama agar terkenal dan mendapatkan dolar ya. Jadi adanya FB Pro itu orang-orang pada kesurupan massal demi ambisi. Bukan berarti tidak boleh berambisi, kita harus ada nafsu, tapi kalau berlebihan itu juga jelek, juga akan menghancurkan diri kita. Zaman sekarang itu serba banyak fitnah media sosial itu sangat luar biasa. Kalau kita tidak pandai mencerna atau tidak memfilter ulang, difilter dulu gitu, kita akan
mengikuti arah media tersebut. Jadi kita gampang sekali percaya terhadap berita-berita viral ya. Kalau di media sosial itu pasti sesuatu yang viral yang kita kejar, yang kita cari apa yang sedang viral di situ. Kita mengikuti sana sehingga kita terbawa. Kadang sampai pikiran kita itu seperti ada di dalam berita yang sedang viral tersebut. Namanya bukan tidak boleh tidak melarang, justru kita ini adanya smartphone, handphone ini kita menjadi mudah untuk mengakses. Tapi kalau berlebihan akan merusak juga. Contohnya banyak berita, kadang banyak orang-orang yang memanfaatkan media demi untuk mengambil keuntungan, sehingga banyak oknum ini mengambil sesuatu menjadikan fitnah. Fitnah tersebut kan bisa ditonton ribuan orang bahkan jutaan. Mereka akan mendapatkan uang gitu para sobat sedulur. Jadi dimanfaatkan orang-orang yang sangat pintar sekali di bidang IT, upload video, diedit. Mending kalau edukasi atau bermanfaat. Kadang kalau udah diisi fitnah, inilah yang sangat luar biasa. Apalagi orang-orang awam yang sangat cepat sekali terbakar. Istilah daun kering itu langsung saja terbakar semua. Orang-orang awam yang khususnya orang-orang kayak kita, awam dan bodoh itu ya. Bodoh, awam, tidak mengerti apa-apa. Terkadang kita gampang sekali mengunyah atau menelan mentah-mentah yang sumbernya dari media. Para sahabat sedulur dimanapun Anda berada, jadi kembali lagi tentang masalah sampah ya, kehidupan, sampah-sampah yang ada di dalam batin ataupun pikiran kita seperti smartphone atau HP yang Anda pegang saat ini, itu adalah penuh sampah. Pasti kalau kebanyakan sampah itu HP-nya bisa error, bisa ngeblank saking penuhnya memori atau kapasitas muatan yang standar pabriknya cuman segitu, kita paksa-paksain untuk memuat. Jadi HP itu bisa rusak. Entah bahasa ininya apa itu, HP kalau udah nggak nampung. Perut saja contohnya, kalau sudah tidak menampung akan merasa kenyang dan merasa risih, atau kita ini merasa sesak. Itu adalah contoh-contoh yang mungkin harus kita belajar dari masa lalu dan masa kini dan masa depan. Jadi apa yang sedang kita nikmati saat ini, apa yang sedang kita rasakan saat ini, apa yang sedang kita hadapi saat ini, sebenarnya itu adalah hasil dari waktu yang sebelumnya kita lalui, kita lakukan. Banyak sekali sampah-sampah yang membuat kita ini merasa bebannya. Jadi ujung-ujungnya kita ini menyalahkan orang lain, lebih-lebih menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan menciptakan saya hanya untuk menderita? Doa saya nggak terkabul, segala sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan nggak pernah didapatkan. Namanya baik. Jadi itu kebanyakan orang-orang yang selalu kritis ya berpikir, atau tidak mengevaluasi diri, belajar tentang kehidupan dirinya sebelum kita di luar diri. Jadi mendalam, jadi menyelam ke dalam diri kita. Jangan mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah sekali gampang menilai orang lain, atau cepat mudah membenci. Itu adalah ulah diri kita sendiri, bukan siapa-siapa lur. Jadi belajar untuk memaafkan sesama, belajar untuk memaafkan diri sendiri, dan belajar kita ini terus berpikir positif, belajar membersihkan diri dari sampah-sampah yang ada di batin dan pikiran kita. Itu di cleaner nggak? Bersihkan di HP aja itu ada. Kalau banyak sampah dibersihkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat di diri kita buang saja. Kebencian, iri pada sesama mungkin tidak semudah itu ya. Makanya kita wajib belajar. Ketika ingin hidup kita itu tenang, enteng, merasa tidak ada beban, ya kita mulai belajar untuk melupakan kesalahan sesama, untuk memaafkan sesama, untuk lebih hati-hati dan teliti kita dalam bersikap, berbuat, bertindak tanduk namanya baik.
semua terlahir, tercipta atau ada itu bukan dari siapa-siapa, dari diri kita. Contohnya ketika kita membenci seseorang, mungkin kita itu akan merasa risih ketika kita melihat orang kita benci. Kalau tidak ada kebencian, pasti kita ada rezeki. Rezekinya apa? Bisa ngobrol dengan dia, entah kita mendapatkan ilmu, entah rezeki apa dari dia. Itu karena semua tercipta dari diri kita sendiri. Sebenarnya tidak ada apa-apa hidup itu. Hanya sederhana, menghadapi hidup ini sederhana. Hanya pikiran kita yang berlebihan. Jadi sebenarnya hidup itu sederhana, hanya pikiran kita ini yang terlalu memakan banyak, menguras sesuatu yang berlebihan, sehingga kita ini banyak sekali beban. Apalagi ambisi yang berlebihan itu adalah sumber utama daripada penderitaan. Pengen ini, pengen itu, begitu para sedulur. Jadi saya di sini berbicara bukan untuk menggurui, bukan sebagai apa atau gimana, hanya sekedar cerita pribadi yang saya alami. Ternyata kehidupan itu diawali dari diri kita. Kalau kita baik mungkin akan baik, kalau kita jelek ya mungkin akan mendapatkan jelek. Meskipun kebaikan itu tidak selalu terbalas dengan kebaikan, saat itu juga kita merasa lebih baik, sudah berbuat baik atau sudah baik. Sebenarnya itu awal kehancuran, karena kita merasa gitu loh, merasa baik, maka kita dikhianati. Atau mengapa orang baik itu selalu selalu dimanfaatkan kebaikannya? Mungkin kitanya saja yang berlebihan. Kalau kitanya merasa biasa saja sih nggak ada apa-apa loh. Itulah karena kita bergantung pada manusia. Tuh jatuhnya lillahi ta'ala. Kalau dari lillahi ta'ala ya udah, bukan milik kita. Innalillahi, milik Allah. Gitu para sahabat sedulur. Belajar dan terus belajar itu bukan hanya pada seorang guru saja loh. Kalau saya belajar itu kadang dari kanak-kanak, dari anak kecil sampai anak dewasa sampai tua. Mereka adalah guru-guru kita. Setiap kita sesekali berbuat salah, mungkin alam akan menggiring pelajaran atau nasihat, karena nasihat itu kadang ada dua, dari manusia dan dari alam. Ketika hati yang keras susah ditegur, susah dinasihati, kadang dari alam yang akan menasihatinya. Sedangkan alam atau manusia itu tercipta dari Allah. Sebenarnya Allah itulah sendiri yang akan menegur kita, menasihati kita. Jadi ketika kita ingin bebas atau merasa tenang, merasa ingin bahagia, itu ya kita belajar dari diri kita sendiri, belajar memaafkan. Itu loh. Jadi sampah-sampah pikiran, sampah-sampah batin itu sangat banyak sekali. Kita mengumpulkan sampah itu sehingga menjadi kotor lur. Hati kita kotor, pikiran kita negatif dan kotor juga. Sama saja seperti rumah, kalau dibiarkan banyak sampah akan semakin menumpuk kalau tidak segera dibersihkan. Begitu para sahabat sedulur. Jadi bagaimana cara untuk membersihkan? Ya setiap hari kita belajar dibersihkan. Itu kan rumah. Contohnya kalau diri kita itu ada di hati dan pikiran, bersihkan terus. Jadi setiap hari kita itu belajar membersihkan diri. Karena kita tidak akan pernah lepas dari kotoran. Gitu loh. Tidak ada orang bersih, tidak ada orang benar, tidak ada orang suci, tidak ada orang began. Itu semua itu pasti kita berhadapan dari kotor, dari benar, dari suci, dari kotor. Ya bolak-baliknya di situ. Karena kita belajar itu sampai nafas berakhir gitu para sahabat sedulur. Namanya mbak. Jadi dongeng-dongeng atau cerita ini sumbernya dari pengalaman pribadi para sedulur. Jadi yang merasa sedih, yang merasa kecewa, yang merasa sakit hati, itu tidak akan mungkin kita ini bisa lari dari kenyataan itu. Kita pasti merasakan itu. Semua orang merasakan rasa itu sama. Seperti contohnya rasa sakit sama, hanya mungkin versi atau kelakuan dari berbeda orang aja. Kesedihan, duka, lara, kehilangan orang yang dicintai, semua itu pasti kita lewati, siapapun, karena itu manusia. Maksudnya sama-sama, kita ini sama-sama manusia yang akan ditinggalkan, dicintai, dikhianati, semuanya itu sama akan melewati itu semua rasa. Jadi ditinggalkan orang yang kita cintai, ditinggalkan orang yang kita sayangi, itu semua pasti akan merasakan itu. Begitu para sahabat sedulur.
mengkonon. Jadi intinya kita jangan bergantung kepada manusia, itu kita agar kita mau belajar untuk terus membersihkan diri kita, menasehati diri kita sendiri. Jadi belajar itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ketika ada yang menasehati, sebenarnya dia juga belajar dari orang yang sedang dinasehati. Itu para sahabat sedulur. Saya sampai di sini juga masih baru ngomongnya saja, baru bisa ngomongnya saja. Prakteknya juga masih kita menghadapi gelombang yang mungkin kadang mendadak mendarat memukul kehidupan kita, itu pasti akan ada. Tapi kalau kita penuh bantingan hidup, sengaja Allah membuat hal demikian kepada kita itu agar kita lebih kuat lagi pondasinya menghadapi sesuatu yang akan terjadi di depan. Ininya begitu para sahabat sedulur. Saya ngecaprak udah lama jadi ya mungkin sampai di sini saja. Kurang lebihnya ya memang nggak ada lebihan, nggak ada kurang. Orangnya begitu, kalau nggak ngomong dia ngebisu. Anak maning bahas. Astagfirullahaladzim.